apakah. How to say apakah aku sedang tidur? How to say apakah aku sedang tidur? Coba teman-teman boleh dibantu komen di kolom komentar jawabannya. Apakah aku sedang tidur? Di sini kita punya pronounnya adalah I ya, subjeknya, sehingga kita bisa menggunakan am I. Kenapa am is? Karena to be yang digunakan dalam present continuous itu adalah is, am, are. Jadi am I sleeping menggunakan verb ing. Apakah aku sedang tidur? Am I sleeping? Betul sekali, am I sleeping. Terus yang kedua, siapa? How to say siapa yang sedang mengunjungimu? Siapa yang sedang mengunjungimu? Siapa yang sedang mengunjungimu? Di sini kita nggak punya subjeknya teman-teman ya. Siapa yang sedang mengunjungimu kita bisa who. Ini udah ada who ya. Kenapa saya tulis who ya? Harusnya di sini menggunakan is. Who is visiting you menggunakan verb ing lagi. Jadi kalau siapa itu menggunakan who. Nah, who is visiting you, betul sekali. Nah, sekarang yang ketiga ada apa? Apa kamu sedang memasak? How to say apa kamu sedang memasak? Gimana teman-teman? Apa kamu sedang memasak? Kita menggunakan subjek kamu. Berarti di sini kita bisa menuliskan apa kamu sedang memasak? Atau apa yang sedang kamu masak, itu juga bisa. Oke, berarti kita bisa what di sini menggunakan are ya, karena subjeknya adalah you. You, they, we itu menggunakan are, lalu bertemu dengan verb ing. Ini, what are you cooking? Betul sekali, apa yang sedang kamu masak. Terus yang nomor 4 menggunakan di mana? Oh ya, di sini saya tulis what ya. What are you bertemu dengan verb ing. Terus kalau misalkan di mana kita bisa menggunakan di mana mereka sedang belajar. Di mana mereka sedang belajar. Coba. How to say it in English? Di mana mereka sedang belajar. Where are they studying? Di mana mereka sedang belajar. Kita berarti kalau di mana tuh kan pakainya where, ya kan? So we can say here where, karena menggunakan they itu tetap teman-teman ya, pakainya are. Where are they studying menggunakan verb ing tetap. Nah, where are they studying? Next, yang kapan? Kapan kita sedang berdoa? Kapan kita sedang berdoa? Kapan kita sedang berdoa? Coba teman-teman, apa bahasa Inggrisnya dari kapan kita sedang berdoa? Tuh sekali. Karena menggunakan kapan itu bahasa Inggrisnya adalah when. When are we praying? Karena dia pakai we jadi tetap menggunakan are. When are we praying? Selanjutnya mengapa? Mengapa dia perempuan sedang mencuci? Mengapa dia perempuan sedang mencuci?
Mengapa dia perempuan sedang mencuci? Di sini kita bisa menggunakan why. Karena subjeknya adalah she ya teman-teman, berarti menggunakan is. Why is she washing? Menggunakan verb ing. Why is she washing? Betul sekali. Yang terakhir menggunakan he. Bagaimana dia sedang menangis? Bagaimana dia sedang menangis? Dia laki-laki sedang menangis. Bagaimana dia laki-laki sedang menangis? Kira-kira bahasa Inggrisnya adalah how he was crying, how is he crying? Okay. We can say here how, karena di sini menggunakan he, berarti tetap is ya teman-teman. How is he crying? Sama-sama menggunakan verb ing. Nah, di sini kita bisa tahu teman-teman, kalau misalkan semua present continuous ya, yang namanya continuous itu selalu diikutkan dengan verb ing ya. Selalu ada verb ing-nya. Jadi di sini kita bisa lihat how is he crying. Nah, setelah itu auxiliary yang mengikuti, misalkan subjeknya I itu ada am, subjeknya you menggunakan are, they, we juga sama-sama are, terus subjeknya she dan he sama-sama menggunakan is. Itu auxiliary yang digunakan dalam present continuous. Paham ya teman-teman? Oke, nah sekarang kita bisa masuk ke soal teman-teman ya. Kalau sudah paham, kita bisa menuju ke soal nomor 1. Saya geser dahulu. Di soal nomor 1, ini ada kata, apakah Lisa sedang mendengarkan lagu-lagu barat? Apakah Lisa sedang mendengarkan lagu-lagu barat? Kira-kira jawabannya, does Lisa listening to Western song? Is Lisa listening to Western song? Was Lisa listening to Western song? Atau has Lisa listening to Western song? Western song. Western song. Western song. Oke, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, everyone. Di soal yang nomor 1 ini pasti ya kita akan bertemu dengan yang namanya apakah. Tapi untuk kata kerja yang mengikuti itu kan mendengarkan ya, listening. Sehingga auxiliary yang tepat untuk bahasa Inggris dari apakah Lisa. Apakah dia harus diikuti dengan does, is, was, atau has? Oke, di sini saya tulis dulu teman-teman ya perbedaannya. Perbedaannya kalau misalkan dia menggunakan has. Has itu artinya adalah sudahkah. Biasanya dia diikuti dengan verb 3. Ini artinya menjadi sudah ya. Nah, sekarang ada does, is, dan was. Nah, ingat ya teman-teman, di sini banyak yang menjawab does ya ternyata. Does itu ya, ingat-ingat, does itu harus diikuti dengan verb 1 teman-teman ya, bukan verb ing. Dia nanti artinya menjadi sering atau selalu. Kalau menggunakan does nanti akan menjadi sering atau selalu. Nah, jadi di sini ada is dan was yang mereka sama-sama diikuti dengan verb ing. Tapi apa bedanya teman-teman antara was dan antara is? Sedang itu kan ada 2. Ada was dan ada is. Nah, kalau misalkan dia menggunakan was, ini berlaku dalam past. Kalau is itu untuk present. Nah, yang menunjukkan present dan past itu adalah kata waktunya ya. Contoh seperti past itu yesterday morning, tomorrow evening, on Sunday 2 days ago. Nah, itu menggunakan was atau past yang sudah terjadi.
Tapi kalau misalkan dia present teman-teman, itu yang terjadinya sekarang atau saat ini. Sedangkan nomor 1 itu kan nggak ada nih time signalnya. Nomor 1 nggak ada time signalnya, Miss. Jadi kita harus menggunakan apa? Kalau misalkan tidak ada time signal, di sini kita bisa menggunakan yang present, teman-teman ya. Berarti dia sifatnya the moment of speaking. The moment of speaking itu ketika berbicara langsung, gitu. Sehingga jawabannya adalah yang is. Bukan kebiasaan, Kak, beda. Kebiasaan itu miliknya simple present yang menggunakan does. Itu kebiasaan, gitu. Teman-teman boleh dong, ada 260 orang yang menonton kalau saya dibantu mendapatkan 5.000 likes. Oke, dibantu ya teman-teman. Silahkan dibantu. Nah, clear ya teman-teman yang nomor 1. Sekarang kita ikuti yang nomor 2 ya. Kita pindah ke nomor 2. Siapa yang sedang ngobrol sama kamu? Kenapa harus is, Miss? Karena subjeknya Lisha. Lisha kan pakai is, ya kan? Ini kan udah ada perbedaannya. Was itu untuk past, is itu untuk present. Nah, sekarang yang nomor 2. Siapa yang sedang ngobrol sama kamu? Who is talking to you? Who are talking to you? Who does talking to you? Atau who was talking to you? Coba dibantu di kolom komentar teman-teman jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Antara yang menggunakan is, are, does atau was, teman-teman, apa ini bedanya? Oke, saya jelasin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nomor 2 itu ada kata sedang, jadi nggak mungkin pakai does teman-teman ya. Does itu artinya bukan sedang, dia harus diikuti oleh verb 1. Dia ini untuk kebiasaan sehari-hari. Nah, ini kan sedang teman-teman ya, langsung ya ngomong. Sehingga Miss mau SS yang atas boleh, patternnya boleh, silakan. Nah, sehingga nomor 2 ini adalah antara is, are, atau was. Balik lagi teman-teman ya. Kalau was tadi itu kan untuk past. Nah, dia untuk past, untuk masa lampau. Sedangkan di sini tuh nggak ada time signal masa lampau ya teman-teman, nggak ada. Jadi ini bisa masuk dalam present. Kenapa, Miss? Karena nggak ada kata waktu yang menunjukkan ini pas. Nah, sekarang antara is dan are bedanya apa? Oke. Kalau misalkan is itu digunakan untuk subjek tunggal atau singular. Tapi kalau misalkan are digunakan untuk plural atau banyak, gitu teman-teman bedanya. Betul, yang terjadi saat ini itu present. Kebalik ya sayang, is itu untuk singular bukan untuk plural. Nah, jadi antara is dan are di mana kita bisa menentukannya? Ya dari subjeknya. Tapi teman-teman, dalam nomor 2 apakah ada subjeknya teman-teman? Coba, nomor 2 mana subjeknya? Nggak ada. Di sini nanyainnya siapa? Siapa yang ngobrol sama kamu? Otomatis kan nggak ada subjeknya teman-teman ya. Kalau dia tidak ada subjeknya, maka clue-nya itu menjadi who bertemu dengan is, bertemu dengan verb ing teman-teman. Nah, ini sudah menjadi rumus yang paten ya. Kalau nanyain subjek ya, pasti dia ketemunya sama yang tunggal menggunakan is. Jadi langsung aja jawabannya yang B. Who is talking to you? Bukan jawaban yang B, karena B itu nanti yang subjeknya you, they, we. Contoh nih, what are you talking about? Nah, itu baru benar. Mana subjeknya? You ini bukan subjek, ini objek ya. You yang di sini itu objek. Nah, nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 teman-teman ya.
Kalau nomor 1 dan 2 sudah paham, kita lanjut ke nomor 3. Saya geser dahulu. Nomor 3 di sini ada mengapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Why do you crying? Why were you crying? Why did you crying atau why are you crying? Coba dibantu komen di kolom komentar jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang menjawab D, tapi juga ada yang menjawab A. Oke. Ada juga yang jawabannya did. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman. Nomor 3 itu menanyakan kata menangis ya kan. Gak ada kata sedangnya juga teman-teman. Gak ada kata sedangnya. Tapi kita bisa tahu di sini dari kata kerjanya menggunakan verb ing. Sehingga ini merupakan sedang. Sehingga gak mungkin pakai do, karena do harus bertemu verb 1. Gak mungkin juga pakai did, karena harus bertemu juga verb 1. Antara were dan antara are yang sama-sama pakai verb ing. Tapi apa bedanya? Sama ya teman-teman, kayak yang di atas. Kalau misalkan were dan are itu untuk past dan are itu untuk present. Past itu yang menunjukkan masa lampau, are yang menunjukkan masa kini, gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat kalau nomor 3 itu nggak ada time signal yang menunjukkan masa lampau. Sehingga jawabannya sudah pasti yang are. Why are you crying? Gitu ya teman-teman. Oke, paham? Betul, dia sedang menangis kalau menggunakan verb ing. Pokoknya yang menggunakan verb ing itu artinya menjadi sedang ya teman-teman ya. Clear ya? Teman-teman dibantu tap-tap layarnya dong. Bantu saya mendapatkan 10.000 likes. Kak mau lihat catatan yang di atas dong kak. Ini ya. Oke, silahkan. Nah sekarang kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Thank you for the gift. Whom were you studying with? Whom are you studying with? Whom do you studying with? Atau whom did you studying with? Silahkan dibantu jawab di kolom komentar teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di nomor 4 ini kita bisa tahu teman-teman ya, clue yang ada di nomor 4 itu tetap menggunakan kata sedang yang bertemu dengan verb ing ya kan. Berarti nggak mungkin ya teman-teman kalau menggunakan do dan did seperti biasa dia harus bertemu dengan verb 1 ya kan. Karena di sini artinya adalah kebiasaan. Nah, meskipun did itu untuk past, lalu do untuk present. Beda who sama whom apa? Who itu menanyakan objek. Who itu menanyakan subjek. Tapi kalau whom itu menanyakan objek. Jadi beda ya. Who, siapa yang menemanimu? Kalau misal pakai whom are you accompanying? Siapa yang kamu temani? Jadi bedanya gitu. Kalau who siapa yang menemanimu, kalau whom yang siapa yang kamu temani. Jadi dia ada subjeknya di kalimat itu. Nah, untuk di sini kita bisa tahu ya teman-teman, kalau misal dia menggunakan whom, itu clue-nya adalah whom bertemu dengan to be, lalu subjek, lalu nanti ada verb ing,
plus objek. Nah, kalau whom itu seperti ini cluenya. To be ini apa aja? To be ini ada is, am, dan are. Is itu untuk tunggal dan are itu untuk plural. Kalau am sudah pasti, am itu hanya untuk I. Sehingga jawabannya adalah yang B, teman-teman. Miss kok nggak yang were, kan sama-sama diikuti verb ing. Kembali lagi teman-teman ya. Ini merupakan present. Were itu adalah untuk past gitu. Jadi nggak mungkin kalau menggunakan past tense. Nah, clear ya everyone? Oke, kalau masih ada yang ditanyakan boleh dibantu di kolom komentar teman-teman ya bertanyanya. Sekarang kalau sudah clear kita akan lanjut ke soal nomor 5. Ada bukunya nggak? Ada dong, kita punya buku.